Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Apologet Islam Indonesia. Dan di kesempatan ini kita akan tanya-tanya nih ya, akan ngobrol dengan salah satu mualaf terbaru, yaitu Raja Papa Roh. Roh, Iya, nggak ada H. nggak ada. Kenapa nggak pakai H? Emang gitu. Kan lebih keren Papa Roh, artinya roh Papa gitu. Nggak, memang marganya Papa Roh. Warganya Bapak Oh ya, beliau dari Manado ya. dari Manado. Dari Manado. Ya, beliau adalah mualaf baru berapa hari? Kemarin dulu 3 hari kalau nggak salah. Sampai hari ini jadi 3. Bukan kemarin lusa ya? 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam. Jadi 2 hari yang lalu mualafnya ya. 2 hari yang lalu. Syahadatnya 2 hari yang lalu. Terus kemarin Besoknya kemarin sunat kemarin. iya betul. Ini hari ini udah bisa aktivitas. Sudah bisa. Kok cepat ya? Nggak tahu ya Bang. Ya jadi kemarin baru sunat ya. Baru selesai sunat. Terus yang luar biasanya ini kita lagi ada di masjid dan Raja ya. Raja sudah bisa ikut sholat. Ya padahal bukan saya yang tuntun ya, tapi bisa sendiri. Itu kok bisa? Belajar sendiri karena pengen tahu dan pengen belajar juga. Jadi sebelum syahadat sebenarnya aku udah sholat. Oh udah sholat sebelum syahadat? Udah sholat. Itu sholat sendiri di rumah? Sholat sendiri di rumah. Kadang lihat TikTok, terus lihat bacaan-bacaan kayak Al-Fatihah. Itu lihat cara-cara berdoanya, cara-cara sholat seperti apa. Jadi udah ngelakuin sebelum syahadat sebenarnya. Sebelum syahadat sudah melakukan sholat itu wudhu juga? Wudhu juga. Wudhu juga, sholat juga? Iya. Cuman ada beberapa teman yang bilang juga kalau belum masuk dan belum sunat, doanya itu belum bisa. Oh kalau masalah sunat itu tergantung mazhab sih, Iya. tergantung mazhab. Tetapi ya kembali lagi gitu, yang luar biasanya artinya memang sudah mempelajari duluan ya. Iya, betul. Udah mempelajari duluan dan ya ini kita cukup terkejut ya, bayangkan baru 2 hari yang lalu disyahadatkan sama Bang Zuma ya. Iya betul. Disyahadatkan sama Bang Zuma, terus besoknya langsung sunat dan ini sudah ikut kita sholat luar biasa. Boleh diceritain nggak gitu, kok bisa? Kan lahir dari keluarga apa nih? Kristen. Lahir keluarga Kristen. Betul. Advent ya? Advent. Dari Advent, terus ini jadi mualaf. Kalau boleh tahu nih, di Advent sendiri itu kenapa gitu? Kenapa kan ya di sebelah tuh kan dijamin masuk surga gitu. Kok mau pindah ke Islam yang notaben lu harus perjuangkan sendiri? Sebenarnya kalau untuk keinginan belajar agama Islam sendiri itu udah dari kecil, dari SD. Karena kan kalau papa itu keluarga Muslim. Aslinya bapak keluarga Papa Muslim. keluarga Muslim. Terus Jadi setiap weekend itu main ke rumah nenek, ya ibunya papa nenek dari pihak bapak Muslim. Muslim. Bapak Muslim masuk Kristen. bapak Muslim masuk Kristen. Iya betul. Mama Kristen. Mama Kristen. Yang Advent mama. Advent mama. Yang Advent mama, bapak jadi Kristen ikut Jadi mama. Kristen ikut mama. Oke, terus sering main ke rumah nenek jadi Sering main ke rumah nenek dan sebenarnya panggilan itu atau rasa pengen belajar tentang agama Islam itu udah dari kecil. Cuman pada saat kecil karena nenek mungkin toleransinya tinggi, jadi dia tidak memperbolehkan belajar tentang Iqra. Dulu aku suka sembunyiin Iqra, jadi suka simpan bawa ke kamar terus baca-baca sendiri. Atau enggak dengar sepupu-sepupu yang lain ngaji atau baca Iqra tuh aku ngedengarin terus aku oh gini cara bacanya ya. Jadi aku berusaha buat belajar sendiri, cuman dari nenek sendiri memang nggak diperbolehin. nggak, aku bingung nih. Apa menariknya baca Iqra untuk ukuran anak SD? Bukannya lebih enak baca yang di sebelah gitu? Kalau yang sebelah itu kan ada yang kayak buku cerita-ceritanya pakai betul. gambar. Nggak tahu sih, memang dari hati aja pengen Belajar Iqra. belajar dari kecil sebenarnya. Oh ini cukup menarik ya, karena kalau kita bandingin ya, ini kita bicara secara anak kecil ya. Buku Iqra dibandingkan buku ya sejenis komik lah. Ya kalau yang di sebelah itu kan mereka ada tuh yang kayak komiknya gitu Iya, kan. Komik cerita tentang yang ada di Bible-nya gitu Iya. kan, mulai dari Adam, Banjir Nuh dan sebagainya, dan itu dalam versi berwarna gitu kan kayak karton. Bukankah itu lebih menarik? Menarik, baca juga baca. Tapi nggak tahu kenapa perasaan kecil tuh kayak pengen belajarnya tetap tanpa no reason. Jadi nggak ada alasan
Cuman lebih tenang gitu, merasa lebih Iya tenang. betul. Tapi itu ke gereja. Ke gereja karena nenek kan Sabtu Minggu, kita kan advent ibadah Sabtu. Iya. Jadi kalau di kampung saya tuh dulu gereja itu ada gereja yang sebelah yang hari Minggu, samping sebelahan gereja itu ada rumah, baru gereja Advent. Iya. Baru gereja Advent, baru di sebelah gereja Advent rumah kakek nenek, di sebelah rumah kakek nenek itu masjid. Jadi dekat-dekatan emang. Oh, tetanggaan mereka semua. Tetanggaan emang. Ada 2 gereja sama 1 masjid. Nah, kebetulan nenek tinggal di lingkungan gereja karena opa juga, tete juga bisa dibilang ustadz juga di situ. Kakek juga Iya, salah satu kakek. pemuka agama Iya, lah. pemuka agama di situ. Oke, waktu kecil artinya main ke rumah nenek, nenek sambil ini ya ngaji gitu. Suruh sepupu-sepupu yang lain ngaji karena kan seumuran kan, jadi mereka pada ngaji, ya aku main sendiri, bahkan paling sering main di masjid. Jadi masjid itu kita tempat bermain. Main peta umpet, main lari-lari di situ. Iya betul. Oh, ini agak mirip waktu aku kecil juga gitu sih, karena dulu waktu aku kecil habis Isya ya. Habis Isya tuh biasanya aku main sama teman-temanku tuh di masjid. Karena memang kan lingkungan dulu di Aceh ya, di Aceh itu kan mayoritas memang muslim. Jadi dulu sepupu-sepupu belajar ngaji sama nenek. Belajar ngaji sama nenek. Artinya nenek yang ngajarin mereka. Iya betul. Oke, di situ lu tertarik karena apa ini gitu ya, belajar gitu. Oke, terus dari SD apalagi tuh waktu SMP? Akhirnya berjalannya waktu itu nggak belajar karena memang nggak diizinin sama nenek. Oh, nenek nggak kasih. Nggak diizinin. Jadi kemungkinan besar kalau seandainya pada waktu itu Nenek ngajari. even nenek nggak ngajarin, nggak dibimbing, tapi dikasih kesempatan buat aku belajar sendiri, mungkin dari kecil aku udah lebih mendalami Islam lebih banyak lagi. Oke. Cuman memang karena nenek toleransinya tinggi mungkin, jadi kayak ya kamu belajar agamamu, biarlah agama nenek mungkin jadi agama nenek. Seperti Oh, mungkin dia takut nanti dikira mamamu, wah ini kok anaknya diajari agama Islam gitu kan. nggak Ada tahu sih. ada takut gitu juga mungkin ya, mungkin. Oke, terus ini berjalan waktu artinya SD belajar, terus kapan lagi tuh penasaran kembali ke Islam? Oke. Jadi pada saat ini kan kenapa aku pengen belajar lagi, ada orang yang bilang keinginan aku tuh balik lagi tuh pada saat di BSD. Oke, di BSD artinya sekarang. Iya betul. Oh, lu ke BSD Tahun lalu. tahun lalu. Tahun lalu. Oke, jadi waktu lu tahun lalu apa yang lu rasakan? Ada keinginan itu lagi karena memang aku tuh jarang banget, udah jarang ke gereja. Sejak kapan jarang ke gereja? Udah setelah keluar dari rumah, pergi merantau kerja, itu udah jarang banget. Lu kapan merantau? Tahun 2020. 2020 lu merantau dari Manado Dari ke Manado Jakarta. ke Jakarta. Sejak itu jarang ke gereja. Jarang ke gereja. Tapi masih ada ke gereja. Masih, tapi kayak yang jarang banget. Bisa Kenapa dibilang tuh? sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kenapa itu? Karena lingkungan baru nggak cocok atau karena Enggak juga memang sih, kalau mau bilang lingkungan kan aku tipe orang yang kalau mau beribadah itu nggak pernah Peduli. fokus sama yang Iya. sekitar, tapi fokus sama yang disembah atau yang kita berdoain. Tapi lebih ke nggak ada udah ketertarikannya udah berkurang aja. ketertarikan udah berkurang. Iya kayak Terus lu jarang datang itu nggak dicariin gitu sama gembalanya atau petinggi-petingginya? suka ditanyain sih, tapi kan balik lagi ke kitanya. Oh, jadi mereka ada nanya, Ada suka ditanyain. suka ditanyain. Iya suka di nasehatin dikit-dikit, tapi ya kembali lagi ke kitanya kan, kalau seandainya kitanya pengen setia, even gak ada orang lain yang maksa kita atau yang ngajarin kita tetap bakalan setia. Tapi kalau dari kitanya mungkin nggak mau, ya walaupun ada yang datang atau ada yang panggil, mungkin akan ada banyak penolakan juga. Oke, terus apa yang membuat lu tiba-tiba tuh jadi yakin nih meluk Islam gitu? Dulu pernah suatu waktu nelpon sama mama, terus aku kan 4 bersaudara, tiga-tiganya udah, aku anak ketiga, tiga-tiganya udah menikah, aku belum, satu-satunya belum menikah. Terus mama sering-sering kalau ngobrol nanya kapan nikah. Iya. Akhirnya aku bilang kayaknya kalau nikah agak dibalik akunya yang belum siap,
agak susah kalau nikah cari yang seagama. Terus aku bercandain mama, "Mah gimana nih kalau aku nikah sama siapa aja, tapi kalau someday aku dapat istri Muslim, Islam, aku belajar Islam gimana mah? Bisa nggak?" Kalau orang tua sih memang masih keberatan. Keberatan. Nah dari situ tuh aku mulai keinginan lagi karena aku pikir-pikir aku kayak nggak punya agama. Kayak aku percaya sama siapa sih, ke gereja udah jarang. Terus kayak yang nggak punya. Nggak, apa yang membuat lu iman lu ke Kristen tuh nggak ada gitu. Artinya kan walaupun lu ke gereja sebenarnya iman lu nggak ada gitu ya, nggak bertumbuh lah kalau kita bilang. Kenapa itu gitu? Kalau ditanya kenapa, nggak tahu sih. Cuman merasa kosong, merasa nggak ada sesuatu di situ. Iya betul. Artinya lu nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Sebenarnya kalau dari Kristen pun percaya, karena kan kalau Kristen tuh percayanya 3. Trinitas. Kalau aku sih percayanya ya Allah, yang kalau di Muslim ya Allah, ya sebelum ada penciptaan. Oh artinya waktu di Kristen lu pun lu sebenarnya kurang setuju konsep Trinitas itu. Lu lebih setuju bahwa yang namanya Tuhan tuh nggak bisa dilihat, yang nggak mungkin disiksa, nggak mungkin mati gitu ya. Agak mirip ini ya jadinya dengan Unitarian atau Saksi Yehova jadinya. Pemikiran lu gitu. Dan lu nggak pernah nanya sama pendeta gitu supaya meyakinkan lu bahwa Trinitas itu benar gitu, nggak pernah? Pernah sih, bahkan kadang suka dulu banget, malah aku suka banget debat soal agama. Sama pendeta? Bukan sama pendeta tapi sesama teman jemaat, teman Kristen. Karena kan kalau Kristen kan ada banyak. Apalagi kalau aku Advent itu agak sedikit berbeda sama Kristen yang lain. Mulai dari harinya, mulai dari makanannya. Sama ada beberapa juga sempat suka debat juga malah sama teman-teman yang Muslim juga. Oke, contoh debatnya gimana tuh kalau sama yang Kristen? Kalau sama Kristen ya biasa soal hari, pengudusan sama makanan sih. Oke, jadi menurutmu dua-dua salah atau sebenarnya dulu lu berpikir bahwa yang benar gua nih Advent gitu? Pada saat itu aku merasa benar sih. Merasa Advent lu yang benar? Iya. Oke, lu karena dari segi hari yang aku pelajarin. Nah, itu kenapa alasannya aku kemarin waktu ditanya, aku pengen belajar dulu lebih banyak lagi tentang Islam itu seperti apa, tentang Muslim, karena beda cerita pada saat aku masih kecil sama sekarang. Kalau sekarang kan aku udah 28 tahun bertumbuh di keluarga Kristen, di mana aku bukan cuma nama Kristen doang. Bukan dia keluarga Kristen, dia namanya Kristen, tapi aku pelajari tentang Kristen. Jadi kalau untuk percaya sama kepercayaan yang baru itu mungkin harus lebih banyak belajar dulu. Betul. Karena aku udah punya pegangan sebenarnya di agama aku. Artinya kalau belum pasti yang di sebelah ngapain pindah kan gitu. Iya betul, seperti itu. Makanya aku pengen belajar lebih banyak lagi. Tapi aku selalu percaya, aku pernah bilang sama satu teman aku yang Muslim, kalau aku nggak tahu ini, tapi ini persepsi aku, Tuhan Kristen sama Tuhan Muslim itu menurut aku sama. Allah, karena kalau di Kristen kan itu ada 3 Trinitas, tapi kan yang satu itu kan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak ya. Iya Bapak. Sedangkan di Muslim juga pencipta lah, sang pencipta. Tapi kalau di Muslim kan Allah saja. Kalau di Kristen kan ada Allah, ada Anak sama Roh Kudus. Jadi lu yang nggak setuju tuh karena Roh Kudus dan Yesusnya disetarakan dengan Allah gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Terus dari situ ada keraguan dan lu kenapa yakin dengan Islam? Sebenarnya tuh aku pas di BSD itu pengen belajar lagi tentang Muslim, sebenarnya pengen cari tahu dulu sih tentang Muslim itu seperti apa. Karena balik lagi aku belajar tentang Kristen sampai segede ini, aku belajar soal Kristen, bahkan aku dulu sempat suka debat sama sesama Kristen atau bahkan temannya Muslim, tapi kayak panggilan hati aku tuh lebih terpanggil di Muslim, di Islam, sama lebih nyaman aja. Padahal menurut aku, mungkin nggak tahu ya, menurut orang di luar sana kalau Islam kan mungkin ribet ya, karena harus sholat, terus harus Al-Quran kan ada bacaan, ada bahasa Arab. Sedangkan kalau Alkitab, Bible ya udah baca aja begitu, tinggal pengertiannya aja kita yang ngertiin. Kalau di Islam sendiri kan doa makan ada, doa
Ya, tidur semua ada. semua ada. Kalau di Kristen kan lebih simpel, kayak ya udah berdoa yang penting isi hati. Ya, yang pintar-pintar lu lah doa gimana. Padahal kalau dipikir-pikir lebih ribet, tapi kalau aku merasa nyaman-nyaman aja sih. Oh, lu lebih tipikal yang mungkin lebih suka ikut aturan aja lah daripada gue yang mikir-mikir. Mending ya udah gue ikut yang disuruh Tuhan gitu ya. Nyaman aja sih belajar Islam. Oke, ini Nyaman, terus kayak merasa terpanggil, terus rasa lebih cepat pengen tahu tuh ada tiap hari. oke. Cuman kan ada juga nih orang-orang sebelah yang nanya gini. Oke, lu keluar dari Kristen, kenapa Islam? Kan ada Hindu, ada Buddha, ada agama lain gitu, nggak belajar? Oke, kalau di luar agama Kristen sama Muslim, kalau agama di luar aku kurang terlalu percaya, karena aku nggak pernah percaya sama kita menyembah sesuatu yang ada kayak Patung yang Iya. gitu-gituan. Oh, kamu kurang setuju dengan konsep Iya, ada patung, Iya, betul. ada bentuk gitu ya. Iya. Karena di Kristen pun kamu nggak terima Yesus itu karena Yesus manusia gitu ya. Aku percaya sama Allah yang kita nggak pernah Nggak pernah lihat. Tulisannya namanya sang Bapa. Iya. Ya, cuman kan balik lagi gitu. Kalau yang di sebelah ini banyak orang bilang, loh lebih mantap yang bisa dilihat dong, ada barangnya gitu kan. Mereka kan bilang gitu, ada barangnya daripada kalian nggak ada barangnya gitu. Tapi kalau bisa dilihat kan, apalagi kalau patung kan itu buatan manusia. Iya, manifestasi mereka bilang kan. Iya. Itu kan cuman gambar gitu. Bukan aslinya. Iya. Tapi mereka bilang yang penting kami punya ini, orangnya ada gitu kan, hidup dulu. Ya, Nggak tertarik gitu memang. Wah, nggak tertarik sama Iya, itu. nggak percaya juga. Oke, artinya karena memang menurut lu Tuhan itu nggak mungkin bisa dilihat. Iya. Dan menurut lu Tuhannya Islam itu sama dengan Tuhannya Kristen seharusnya. Iya. Lu punya iman seperti itu. Bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan manusia, menciptakan semuanya. Tetapi dia tidak mungkin menjadi lemah, menjadi terbatas gitu Iya, ya. betul. Oke, terus itu lu sejak kapan mantap di Islam sebenarnya? Sebenarnya bulan ini tuh udah pengen belajar banget, karena ada kakak di sini juga yang cewek itu keluarga Muslim juga. Aku suka sempat nanya-nanya tentang bagaimana kalau di Muslim. Tapi kayak karena tinggalnya nggak satu rumah, jadi jarang komunikasi, dan kayak sehari atau 2 hari itu aku merasa lama banget nih, kayak aku Oh, udah penasaran tapi Iya. mau nunggu ketemu baru bisa nanya gitu. Iya, betul. Terus pengen ketemuin ustadz, pengen belajar, tapi aku sendiri kalau ke masjid aku belum Berani? belum berani. Kenapa belum berani? Kan tinggal datang aja gitu. Aku belum tahu peraturannya sih, belum tahu peraturan bagaimana Berarti ini datang. first time. Oh, udah kemarin juga udah pernah. Oke, jadi Yang setelah sunat juga kemarin setelah sunat kemarin sempat sholat di masjid. sholat di masjid. Oke, jadi yang membuat kamu itu bingung mau nanya siapa, nggak ada lawan bicara ya kemarin ya. Betul. Jadi aku cari informasi tuh ke sana ke sini. Akhirnya ketemulah sama salah satu saudara aku di kampung, satu daerah. Aku tanya dia tentang agama Islam, sampai dia gali-gali lah kenapa. Akhirnya dia tahu kalau aku pengen Belajar Islam. belajar Islam lebih banyak lagi. Akhirnya siang itu aku hubungi, sorenya dia hubungi lagi, dia bilang kalau mau coba masuk di room yang ada di TikTok. Iya, betul. Oke, terus kamu naik di room. Iya, aku naik. Kemarin. Dia bilang di situ suka belajar soal agama, bahkan suka ada tanya jawab. Kalau kamu mau tanya, masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan, silakan bertanya saja, nggak apa-apa di situ. Oke, jadi kamu kemarin itu pertama kali lah masuk ke yang namanya room Room agama. agama Iya. yang ada di TikTok ya. Iya. Oke, terus kamu naik kemarin apa? Nanya-nanya dulu sama Bang Juma. Iya, ada beberapa yang aku tanya. Terus jawabannya cocok atau enggak, atau malah gara-gara Bang Juma jawab jadi bingung gitu? Cocok sih, cuman masih ada lagi yang aku pengen tahu. Contohnya apa? Kalau aku sih, Coba. kalau coba. aku sama Allah itu aku percaya. Oke. Aku percaya, udah nggak perlu ditanya lagi, aku percaya sama Allah. Tapi aku pengen tahu nih tentang ajarannya Nabi Muhammad. Kalau orang Kristen kan itu sebenarnya mengikuti ajarannya Yesus. Ajaran Yesus. Iya, kalau di Kristen Di Kristen mengikuti ajaran Yesus. mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa yang diikuti? Banyak sih ajaran. Boleh kubongkar dikit? Enggak, ini ikut ajaran Yesus atau Paulus sebenarnya menurut kamu? Kalau kita Yesus, nggak tahu kalau Oh iya. yang di sebelah.
Maksudnya yang Kristen yang Enggak, aku bongkar sedikit ya. Boleh. Ya silakan. Ini. Berarti kan hubungan kekristenan itu antara kamu dan Yesus, kan gitu. Kalau seandainya Yesus Tuhannya, ya nggak? Seharusnya. iya. Seharusnya bangun hubungan antara kamu dan Yesus. Oke. Biasanya dogma gereja itu Yohanes 1 ayat 1 tahu? Pada mulanya firman dengan bersama Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. itu. Menurut kamu itu perkataan Yesus apa perkataan orang tentang Yesus? Kalau itu perkataan Yesus, pasti Yesus akan ngomong. Apa yang diomongkan Yesus? Aku adalah firman dan aku bersama Allah dan aku adalah Allah. Ya enggak? Tapi itu perkataan siapa? Orang kan? Iya. Orang berarti yang berpendapat tentang dia. Sama seperti perkataan kamu dan tentang pendapat aku tentang kamu. Ya enggak? Seharusnya mana yang lebih dipercaya? Perkataan Yesusnya ataupun perkataan orang tentang Yesus? Perkataan Yesus dong. Kalau kita mengatakan diri kita adalah Sang Kristus sejati, ya enggak? Oke. Yohanes 1 ayat 14. Apa yang dikatakan? Firman telah menjadi daging dan berdiam diri bersama kita. Perkataan orang apa perkataan Yesus? Orang apa Yesus? Kok itu aku nggak tahu. Kalau Yesus akan ngomong kata aku. Tahu kan beda tinta merah dengan tinta hitam? Di dalam Bible tinta merah Yesus ngomong langsung. Kalau bukan tinta merah pendapat orang tentang Yesus. Paham maksudnya? Paham. Oke. Tapi di Yohanes 5 ayat 36 Yesus ngomongnya gini. Yesus nih tinta merah dan dia ngomong sendiri. Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Berarti Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 13 mana lebih tinggi perkataan Yesus dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 13? Perkataan Yesus dong. Yesus ngomongnya gini. Ada yang lebih tinggi daripada kesaksian Yohanes. Berarti siapa yang paling tingginya? Kesaksian dirinya kan? Ya, tentang apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada aku. Dan itu yang kujalani sekarang untuk menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Bisa dipahami maksudnya? Berarti sekalipun ini Yohanes mau bilang apapun tentang aku adalah Tuhan, tapi ini kesaksian yang paling benarnya tentang aku. Di mana ada perintah yang diperintahkan kepada aku dan itu yang kujalani sekarang. Di mana dikonfirmasikan oleh Al-Quran. Kata Al-Quran gini, Zalikal Isa qaulun haq faladhi yamtarun. Itu Yesus datang kepada kalian kasih kebenaran. Faladhi yamtarun. Agar tapi kalian ragu-ragukan. Apa yang dikatakan? Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia perintahkan aku ke muka bumi ini untuk memberitahu siapa dia dan menjadikan aku sebagai utusan dia. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Saat itu diperintahkannya kepadaku, diberikan tugas-tugas kepadaku dan itu juga ku jalani sekarang. Berarti kesaksian siapa yang paling besar? Makanya ingat kalau korelasi seharusnya ya personalitas kamu dengan Tuhan. Berarti kalau ada manusia yang lain yang jabarkan selain maksud Tuhan, mana yang lebih kamu dengar? Tuhannya langsung apa pendapat orang tentang Tuhan? Tuhannya langsung kan. Tapi kalau fakta kekristenan, telah lahirlah juru selamat di negeri Daud. Pendapat orang. Di mana doa Yesus dalam Al-Quran tahu nggak apa? Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Apa doa Yesus di dalam Al-Quran? Ya, pertama ya, ada persidangan di dalam Al-Quran kepada Yesus. Apa dikatakan oleh Allah kepada Yesus? Apakah kamu yang mengajarkan mereka untuk menyembahmu dan ibumu? Tidak ya Allah, aku berlindung daripada semua itu. Makanya Yesus berdoa, Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah, sucikanlah namaku daripada kelahiranku yang mereka fitnah sebagai Tuhan. Di mana fitnahnya? Ada nggak di Bible yang mengatakan hari ini telah lahirlah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Kota Daud. Yesus ngomong apa orang ngomong? Orang. Nah, Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amut. Di mana mereka amut itu artinya mati. Di mana mereka mengklaim kematianku seakan-akan aku mati di tempat hina itu, padahal di dalam Perjanjian Lama, kalau pernah baca ya, kalau baca Bible saya sering baca. Di Perjanjian Lama, orang yang digantung di kayu salib itu apa? Orang yang jangan kau biarkan semalam-malaman di atas tiang tersebut akan menajiskan tanah tersebut. Karena dia orang yang berdosa dikatakan oleh Yahweh. Ya kan? Nah, untuk menunjukkan apa? Ya Allah, sejahterakan kematianku yang mereka katakan mati dan mereka anggap sebagai penebusan untukku.
Sejahtera nggak? Artinya apa? Terwujud nggak? Terwujud. Apa terwujud? Adanya kami muslim yang membela bahwa dia tidak pernah mati dalam keadaan terhina. Yang terakhir, yauma ub'atsu hayya, saat dia dibangkitkan. Dia minta kepada Allah, namanya itu bersihin daripada kelahirannya yang difitnah sebagai Tuhan, kematian dia akan seakan-akan dia benar-benar mati dan fitnah jadi Tuhan. Yang terakhir dia dibangkitkan seakan-akan dia jadi Tuhan. Ub'atsu hayya, nanti suatu saat kata Allah gini, faqtalafal ahdab min bainihim fawailul lillazi fi masyhadi yaumin azim. Nanti saat di hari semua dibangkitkan, mereka baru terkejut. Ada nggak di Bible ayat yang mengatakan, Yesus kami bukankah telah bernubuat di atas namamu, bermukjizat di atas namamu, menyembuhkan orang di atas namamu? Apa kata Yesus kepada mereka? Enyahlah engkau. Artinya apa? Allah wujudkan bahkan di dalam Bible mereka sendiri. Allah wujudkan itu di dalam Bible mereka sendiri. Artinya apa? Dia tidak pernah lahir untuk menjadi Tuhan, dia tidak pernah mati untuk menjadi Tuhan, dan dia tidak pernah bangkit nanti suatu saat untuk mempertanggungjawabkan dirinya sebagai Tuhan. Itu dia. Makanya kalau tadi siapa namanya? Raja berpendapat bahwa kami sebenarnya Kristen mengikut ajaran Yesus. Tidak, teliti dulu. Contoh, Yesus ngomong, aku datang kepada kalian, jangan kalian menyangka aku membatalkan hukum Taurat. Siapa yang ngomong? Yesus kan? Oke. Ayat keduanya itu dalam bahasa aslinya plero. Arti plero menggenapi ataupun menjalani. Berarti dia jalani hukum Taurat enggak? Oke. Yang kedua dikatakan, sampai langit bumi dan hancur tidak ada satu iota pun dari hukum Taurat itu hilang, lenyap. Berarti apa? Dia meyakinkan orang tersebut untuk hukum Taurat itu jalani. Tidak ada yang rusak. Dia ngomong sendiri. Dan kita sebagai misalnya penganutnya, apa yang kita katakan? Aku Kristus, aku dengar dia. Tapi begitu keluarnya ayat, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Kita tolak semua perkataan dia yang tadi. Paham maksud saya? Bukan Yesus yang ngomong, saat nanti aku mati di tiang salib, hukum Taurat batal untuk kalian. Dia gak pernah ngomong itu. Tapi yang dia ngomong, jangan kalian menyangka aku batalkan hukum Taurat. Yang kedua, selama belum lenyap langit dan bumi, maka satu iota daripada hukum Taurat itu tidak pernah batal. Kata Yesus, langit ada nggak sekarang? Ada. Bumi ada nggak? Ada. Sudah batal belum? Kalau kita mau dengar Yesus? Belum kan? Tapi ada ayat yang keluar setelah itu, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Sedang dengar Yesus apa sedang dengar manusia kira-kira? Yesus. Kalau sedang dengar Yesus, hukum Taurat jalani apa enggak? Harusnya jalani. Kalau kita dengar berpendapat orang tadi, udah enggak. Sekarang Kristen yang didogma di dalam gereja menjalani hukum Taurat atau tidak menjalani? Hukum Taurat makan babi misalnya. Udah, hukum Taurat jangan makan babi. Haruslah kamu bersunat. Dan segala ketentuan-ketentuannya hukum Taurat, hukum kisas banyak itu. Enggak kan? Enggak menjalani kan? Mereka hidup bebas kan? Nah, itu dia. Maka menunjukkan apa? Kalau kita cross check Bible, kita harus cross check dulu. Misalnya di Islam memang mengajarkan penuh antara kamu dan Tuhan dalam hadis Nabi. Nabi katakan gini, apabila perkataanku dan perkataan Al-Quran itu berseberangan, siapa yang lebih dahulukan? Allah. Perkataan Allah itu yang pertama. Kata Nabi sendiri yang membawa Islam. Artinya apa? Takutnya nanti ada orang yang menyelewengkan agama. Tiba-tiba membuat perkataan yang seakan-akan datang dari Nabi Muhammad, dinamakan dengan hadis maudhu misalnya. Ternyata itu berseberangan dengan Al-Quran. Nabi bilang, wanti-wanti. Seandainya nanti di masa kalian nanti ada yang bertabrakan di antara omonganku dan Al-Quran, buang omonganku, ambil Al-Quran. Artinya apa? Allah itu adalah hubungan antara Allah dan kamu. Bukan antara Allah, kamu dan aku. Gak ada. Aku dan Allah, kamu dan Allah. Kita sama-sama manusia. Bedanya, aku lebih mulia karena aku diilhamkan untuk tahu Islam. Itu aja. Oke. Kira-kira puas atau tidak? Puas. Oke. Ya kita lanjut. Jadi kan habis kemarin sudah syahadat. Ya ini sebenarnya pasti banyak nih yang nanya dari kaum sebelah nih. Ini jangan-jangan karena mau nikah nih, jadinya dia mualaf. Udah ada calon atau gimana tuh? Kalau aku nggak ada pacar aja, belum ada, bukan nggak ada ya. Dan ada beberapa juga yang nanya memang secara real. Tapi aku selalu jawab, aku nggak pernah
membuang satu agama dengan agama yang lain karena adanya faktor keluarga, pasangan, pekerjaan, uang atau apapun itu. Karena menurut aku ketika aku mengikuti satu agama dengan tujuan-tujuan itu, ketika aku kehilangan tujuan itu, aku dengan gampang dan dengan mudahnya untuk pindah agama lagi. Makanya aku nggak pernah ada faktor itu, faktor nikah ataupun faktor kerjaan ataupun apapun itu nggak ada. Memang dari hati sendiri pengen belajar Islam ya. Karena kalau kamu pindah agama gara-gara ya tertentu itu, ya begitu dia misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya kamu bisa balik. Dan itu sering terjadi di orang-orang yang ya kita tahu lah ya, yang imannya tuh hanya sekedar Indomie dan sebagainya. Oke. Aku mau nanya gini, biasanya kan tadi ada statement dari kamu tuh gini, semenjak itu aku udah jarang ke gereja. Biasanya Kristen tuh akan mengatakan gini, oh wajar karena jarang ke gereja. Paham maksud saya? Iya Pak. Wajar dia pindah karena jarang ke gereja. Sama seperti Muslim, jarang ikut pengajian, jarang masuk masjid, wajar dia pindah agama. Nah itu cara menepisnya gimana tuh kira-kira? Kalau disuguhkan, oh kamu wajar pindah ke agama Islam. Kenapa? Karena kamu gak ngerti Kristen. Kenapa? Ke gereja aja kamu jarang. Nah itu gimana cara? Enggak juga sih, karena kan aku rajin ke gereja sebenarnya. Dan pada saat aku rajin ke gereja pun, aku mempelajari agama Muslim. Jadi bukan pada saat aku bisa jadi gini nggak? Saat kamu ke gereja ternyata apa yang diajarkan gereja kok kayak nggak connect, paham nggak maksudnya? Kayak maksudnya ini ada nggak bisa kayak ribuan tanda tanya itu keluar di kepalamu saat itu kan biasanya itu gini. Saya mau tahu juga ya, ajaran gereja itu biasanya mengajarkan tentang ayat-ayat tentang seputar kasih dan kasih gitu kan. Iya. Tapi penjabaran konsep ketuhanan itu biasanya ada di gereja atau ada kelas minggu bagaimana gitu? Biasanya di gereja sih. Di gereja. Iya. Setelah dijelaskan kamu malah lebih paham apa gimana? Atau lebih ini gimana sih ya gitu? Aku paham, cuman gimana ya? Berarti itu nggak paham, karena paham itu lancar. Iya, iya sih. Tapi itu tapi sebenarnya Kak, aku paham. Cuman susah menjelaskan. Aku paham, tapi dari dalam hati aku itu kayak seakan-akan ada yang bisikin, aku harus belajar Muslim, aku harus cari tahu tentang Muslim. Oh jadi kayak ada hati kecil. Yang sebenarnya mungkin. Oh, itu mungkin Roh Kudus menurut kacau nih. Ya jadi ada pertentangan di dalam diri lu merasa bahwa ini salah, ini sesuatu ini salah gitu. Iya. Oke, memang setiap orang itu memang Allah berikan ya. Berikan kayak satu apa ya, sesuatu yang membuat kita tuh mencari Tuhan ya. Dan saya rasa hampir semua manusia mencari Tuhan, cuman kadang-kadang karena mereka nggak menemukan Tuhan, mereka buat Tuhan sendiri. Makanya gini Ko Jul, yang paling harus kita kritisi coba dikit. Yang paling harus kita kritisi ini ini contoh ya, yang zaman sekarang ya. Ko Jul sini dulu, aku mau TikTok, misalnya gini. Misalnya ada pendeta ya, misalnya Advent nih, pendeta karismatik, Katolik ataupun apapun nih, semua mengatakan dirinya punya Roh Kudus nggak? Pasti gitu kan, untuk menjelaskan ya. Udah, sekarang apa yang membedakan keempat ini yang punya Roh Kudus? Contoh gini, kamu tahu beberapa denominasi Kristen, misalnya kayak Oneness, tahu nggak Oneness? Jesus only itu nggak ada Tritunggal. Nggak tahu. Nah, itu sekarang kita kasih tahu. Di dalam Kristen itu ada Jesus only, ya, ada pemahaman Protestan dan Katolik, ada itu denominasi di dalam Tritunggal. Udah. Jadi denom itu berpandangan beda. Ada Yesus utusan lah, ada Yesus anak Tuhan lah, ada Yesus sebagai pure, sebagai Tuhan yang mati di tiang salib, pencipta apa bukan? Memang pencipta, ada di Tritunggal. Nah, itu namanya Oneness. Tahu nggak? Orang Oneness itu ngomong, aku punya Roh Kudus. Oke, orang Tritunggal, pendetanya juga ngomong, aku punya Roh Kudus. Sekarang kami Islam yang tidak menerima hal keduanya, kami bilang kami juga punya Roh Kudus. Kami salah nggak? Karena ada nggak standarisasi Roh Kudus itu? Kecuali ya. Sekarang harus tanya dulu, denom dia Advent percaya nggak sama Roh Kudus? Percaya nggak sama Roh Kudus itu membimbing ke kebenaran? Waktu di Kristen Advent kemarin percaya nggak? Percaya kan? Berarti Roh Kudus itu membimbing kebenaran. Bisa jadi yang datang ke kamu bisik, aku harus pelajari Muslim, itulah Roh Kudus yang sebenarnya. Kan kita nggak tahu itu. Jadi gini, ini ada 6 pendeta beda-beda pendapat. Semuanya bilang punya Roh Kudus. Standarisasinya apa? Kecuali ya, secara logik ya, standarisasi orang yang kerasukan Roh Kudus itu matanya bersinar. Jadi satu bersinar kita bisa bedakan nih. Bisa. Oh ini Roh Kudus, ini yang lain enggak kan gitu. Ini semuanya bisa ngomong Roh Kudus. Bisa jadi saya yang ngomong sama kamu hari ini, saya yang punya Roh Kudusnya.
ada nggak pendeta yang bisa datang ngomong kamu nggak punya Roh Kudus? Saya juga bisa ngomong ke dia, kamu juga nggak punya Roh Kudus, ya kan? Iya. Nah, standarisasi itu udah. Ya kalau kita bicara standar Roh Kudus susah ya, karena setiap mereka yang berantem juga selalu mengklaim punya Roh Kudus, ya tapi mereka beda pandangan. Ini mirip dengan ini orang apa? Anak-anak indigo gitu ya. Anak indigo bilang saya bisa lihat hantu ini gitu kan. Yang sana bilang saya lihat ada jin gitu. Dikumpulin 5 bersama, yang dia lihat beda semua. Yang ini bilang lihatnya bentuknya gini, yang ini bentuknya gini. Jadi yang mana benar? Itu IndiHome ya. Ya agak kacau memang seperti itu. Oke, jadi dari raja sendiri ini kan udah muslim nih. Sebenarnya ada nggak yang mau dipelajari lagi atau memang sudah mantap dengan Islam atau mungkin mau mondok atau apa? Kalau merasa mantap sih belum, karena aku Kalau belum mantap ngapain lu masuk Islam? Secara keteguhan hati mungkin udah mantap. iya udah secara kepercayaan udah mantap. Konsep buat udah mantap. Iya. Konsep Tuhannya aja dulu yang lu mantap gitu Iya. maksudnya. Oke. Tapi kalau untuk balik lagi kan ada peraturan-peraturannya yang harus dipelajari, kalau itu sih masih proses pembelajaran. Oh, jadi Tapi ada giroh dan niat gitu. Iya ada. Oke, jadi yang istilahnya yang mantap itu adalah pemahaman Tuhannya dulu Iya. gitu ya. Pemahaman Hati. Tuhan, terus juga kemana kamu akan pergi setelah meninggal, konsep keselamatannya gitu ya. Tapi kan di Islam nggak enak, Mbak. Kenapa? Nyelamatnya cari sendiri. Kalau di sebelah ditebus loh. Kan sebelah itu selalu ngomong, loh, orang yang murtad bodoh udah dijamin masuk surga, malah dia cari yang nggak pasti gitu kan, yang pasti ditinggalkan kayak gitu. Itu Tapi gimana kalau menurut lu? selamat tuh memang sendiri-sendiri sih. Lu nggak setuju dengan keselamatan ditebus sama orang? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Kan lebih enak ditebus sama orang. Enggak, karena aku Kan percaya. bisa aja gitu. Contoh lu punya hutang nih, tiba-tiba hutang lu dibayarin sama bapak mamamu, kan bisa. Kalau itu aku percaya. Tapi kalau urusan sama Allah kan kita nggak ada yang tahu Allah, kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah lihat. Iya, tapi kalau kayak dikasih contoh seperti itu ya, ya udah. Karena kita lihat. Bapak. Karena lihat, iya, nebus duit. Iya, utang dia jelas Iya. apa kan. Jadi lu nggak percaya bahwa orang lain bisa dikorbankan untuk menebus dosa lu, Nggak percaya. dan lu nggak setuju dengan konsep itu. Urusan aku sama Allah itu urusan aku sama Tuhan, sama Allah. Oke, tapi kan lu harus capek-capean gitu kan menjalankan konsekuensi. perintahnya. Nah, coba baca di yang gede. Baca nih. Nah, baca kan di Bible. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahmu, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, itu gimana kesimpulannya? Ya masing-masing. Ya, itu tahu. Ya ini masalahnya perjanjian lama. Perjanjian lama. Yesus dan Bapak adalah satu kan? Kalau apa? Enggak, konsep gereja aku dan Bapak adalah satu ya kan? Iya. Pernah dengar itu? Iya. Ya jadi menurut lu kamu lebih cocok dengan Yeskiel ini atau konsep dari bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa Yesus menebus dosa? Dengan itu sih. Yeskiel artinya. Iya. Oke, tapi memang ada nggak gini? Dulu ya, sering sekali kita mendapati teman-teman Kristen tuh kayak bingung gitu. Ini Tuhan di perjanjian lama sama perjanjian baru kok kayak beda gitu. Ada nggak lu rasain? Bapak adalah satu ya kan? Nggak, lu pernah merasakan nggak gitu? Ini kalau saya baca perjanjian lama, ya Tuhannya tuh tegas gitu. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang suka mensekutukan Tuhan itu langsung dihajar ya, terus dihukum gitu. Tiba-tiba kok waktu zaman Yesus berubah gitu kan? Kok jadi harus mengasihi, lembut, tapi waktu ditampar pipinya juga komplain gitu kan, komplain gitu. Ada nggak perasaan gitu? Perasaan maksudnya yang gimana? Berasa Tuhannya ini beda nih yang perjanjian lama sama perjanjian baru. Mungkin dia bukan peneliti, bukan pembaca yang kayak itu. Kalau aku sih bukan pembaca, bahkan nggak sempat membandingkan antara perjanjian lama sama Tapi perjanjian sebenarnya baru. kalau antum membaca, kalau sebenarnya, misalnya ya, kamu Iya. kan bukan tipikal pembaca, Iya. tapi kalau tipikal Anda membaca, justru iman jadi lebih kuat. Artinya bukan lebih kuat ke Kristen, lebih kuat ke Islam. Karena Ya, karena kalau orang makin rajin baca Bible dia akan mendapati ya bingung gitu memang sih. Artinya lu sendiri waktu itu nggak gitu baca perbandingan gitu. Nggak terlalu. Tapi aku kami cukup. emang udah di dunia apologet, sehingga tahu ini perjanjian lama. Ya nggak usah kita nggak bahas apologet. Ya tapi intinya artinya lu nggak gitu mendalami yang gitu. Nggak terlalu mendalami, dan aku suka sedikit bingung sih sama orang-orang yang suka memperdebatkan bahwa
oh kalian masih perjanjian lama, kita udah perjanjian baru. Padahal sedangkan Bible itu sampai sekarang masih satu kitab. Oke. Terus apa sih yang membuat lu ragu di kekristenan itu selain masalah Yesus itu menurut lu bukan Tuhan? Ada lagi nggak? Selain itu, Itu aja sih. hanya gara-gara nggak bisa menerima bahwa manusia itu adalah Tuhan. Oke, artinya cuma karena itu ya. Soal spiritual. Sama aku juga dengan cara berdoanya. Kenapa dengan cara berdoanya? Bukan dengan cara berdoa. Kalau Islam kan sebenarnya Sholat. lebih ribet, Ya. sholat 5 waktu. Sedangkan Kristen itu bisa berdoa di mana saja. Iya kan lebih keren di mana Kapanpun. saja. Iya, kapanpun. Tapi aku lebih tertarik, dan pada saat aku sholat pertama, aku merasa Lebih benar ini, lega dan merasa lebih lebih plong. plong aja. Bahkan aku sempat suka lihat orang Muslim sama orang Kristen. Kristen kok doanya gampang banget, simple banget dimanapun, kapanpun, tapi kok jarang banget berdoa. Sedangkan aku suka lihat orang-orang Muslim yang di luar sana, yang doanya ribet, harus wudhu, harus setiap 5 waktu, 1 hari 5 waktu, kok bisa melakukan itu. Sedangkan Kristen yang nggak dikasih batas waktu, oh harus 3 minimal, harus 4 minimal, tapi susah untuk lakuin itu sehari. Bahkan Lakuin mungkin, tapi kan lu nggak tahu. Kan dia dalam hati. aku sendiri pun gitu. Oh itu lu bandingin dengan diri Iya. lu. Kenapa lu walaupun bisa doa kapan saja tapi lu nggak bisa Iya. lakuin gitu. Gini, ketika diberikan kebebasan, rentannya kita malas melakukan. Iya, Tapi iya. kalau udah dikekang pasti dilakukan gitu. Oh iya, benar-benar. Oke, jadi lu merasa bahwa ini apaan gitu kan, agama ini nggak bisa membuat lu jadi lebih rajin kepada Kayak Tuhan. menurut Gitu. aku Roh Kudus itu nggak berjalan. Artinya Roh Kudus gagal membuat lu jadi rajin beribadah gitu. Iya, kayak kan kalau memang Kan lebih bagus jarang ibadah. Kayak ada pendeta ya, Gilbert Lumondong itu kan viral kemarin. Dia bilang enak Kristen dong, dia bilang. Ya, kita seminggu sekali, ruangan AC, dapat duduk kursi. Ya, cuman duduk, berdiri, nyanyi, tepuk tangan, selesai. Daripada Islam harus sujud-sujud, dia bilang lipat-lipat kaki susah gitu. Apalagi kalau orang gendut setengah mati dia lipat kaki. Kan lebih enak. tapi banyak lagi kalau nggak ada Roh Kudus mungkin nggak akan lakuin. Even lebih enak kalau ada Roh Kudus, mungkin biar lebih susah. Kalau ada Roh Kudus akan tetap dilaksanakan. Oh, kalau ada Roh Kudus benaran mungkin akan lu laksanakan. Tapi karena lu merasa bahwa Roh Kudus itu nggak ada ya, Iya, nggak ada fungsi gitu. iya. Ngapain gitu? Bahkan aku sempat berdoa. Doa aku tuh selain minta pasangan, Oh, lu doa minta pasangan. selain doa minta pasangan, Orang minta kesuksesan, keselamatan, dia minta pasangan. Bagus, pasangan. bahkan aku sempat Itu doa waktu apa? Waktu Kristen? waktu Kristen. Bahkan aku sempat berdoa, Tuhan kalau memang aku dapat Jodoh. pasangan di Muslim, berarti itu udah jalanku dan aku akan lebih setia Loh, untuk. Memang di Muslim setia banget sama Yesus. bukan. Kenapa lu nggak minta doa yang Kristen kalau gitu? Enggak kan, awalnya minta Kristen juga. Kalau memang karena kan aku merasa aku udah jarang masuk gereja, jarang ini. Terus aku mintalah permohonan ke Tuhan, minta pasangan. Karena orang tua tuh suka nanya kapan nikah. Terus aku bilang di dalam doa aku minta pasangan. Kalau memang aku dapat pasangannya Kristen, ya Artinya jalannya itu. berarti udah jalanku dan aku akan lebih taat daripada yang sekarang. Tapi kalau memang aku di Muslim, aku akan lebih taat. Berarti itu jalanku. Oh, Tapi kamu minta Tuhan menunjukkan. iya, menunjukkan. Terus berjalannya waktu akhir-akhir ini kayak nyari pasangan, ngapain harus nyari-nyari pasangan? Aku aja masih amburadul. Iya. Akhirnya aku minta ke Tuhan, Tuhan kalau memang agama Muslim itu udah akhir-akhir ini yang udah pengen belajar banget. Aku bilang kalau memang agama ini bisa bikin aku lebih setia kepadamu, bisa membuat aku lebih percaya kepadamu, kasih kemudahan, jangan kasih tantangan yang Berat. berat. Ada nggak kemudahan itu? Ada. Contohnya? Dengan niat sebenarnya kalau tantangan tuh ada aja, tapi kemudian dari rasa ingin itu selalu ada. Jadi kayak nggak ada titik di mana satu titik yang ada feeling, aduh udah capek. Kemarin aku udah bilang pengen belajar terus ketemu ustadz, tapi kayak nggak bisa. Berarti ya udah, berarti
udahlah malas. Tapi ini malah nggak ada kepikiran itu sekalipun. Tapi ini malah semua jadi dipermudah gitu. Iya. Contoh yang dipermudah apa? Ya itu sholat bisa lebih cepat memahami, doa bisa lebih cepat paham. Terus yang tadinya juga Al-Fatihah juga udah bisa. Contoh. Al-Fatihah. Nah, coba nggak apa-apa. Baru 2 hari. Orang malah 1 bulan kadang masih bisa salah. Al-Fatihah. Iya. Di Muslim sendiri ya. Bertahun-tahun masih belum kelar. Oh iya. Ya mungkin silakan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah termasuk. Enggak, ini untuk ukuran mualaf luar biasa. Baru 2 hari. Ya, belum 48 jam. Karena kemarin syahadatnya agak malam. Ini masih jam 8 ya, masih jam 8. Jadinya belum 48 jam. Udah luar biasa. Surah pendek? Selain itu. Surat Ikhlas Al-Ikhlas. Iya. Tapi aku agak lupa Bang ya. Ya nggak apa-apa. Baik ketiga kalau nggak salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallah ahad. Oke. Allah Kusomat. Oke. Lam yalid. Lam yalin walam Yulad. Lam yalid walam. Lam yalim walam yulad walam yakul lahu kufu wa ahad. Nah, dan mantap. Udah mantap. Jadi minimal udah ada surah pendek. Ya jadi bukan Al-Fatihah aja, udah ada surah pendeknya dia kalau sholat kan gitu. Luar biasa. Karena kalau dalam sholat, kalau dalam Islam, dalam sholat rukhsahnya itu mudah. Dalam Islam itu nggak ada langsung kamu harus, nggak ada. Jadi selama kamu belajar, kamu apa yang kamu bisa? Bismillah. Misalnya andai kan kamu cuma bisa Bismillah, maka sholat maghrib misalnya 3 rakaat itu baca Bismillah aja terus. Bismillah terus ruku Bismillah. Awal sebelum kejadian yang kemarin itu kan aku juga sholatnya sebelum tahu Al-Fatihah aku Bismillah. Nah itu betul, emang syariatnya gitu. Tapi kamu jangan berhenti untuk belajar. Artinya ini bisanya Al-Fatihah. Ya udah baca aja Al-Fatihah ke 4 rakaat kamu Al-Fatihah semuanya sampai kelar. Emang kayak gitu syariatnya. Kalau kepada yang mu'alafah, dimaafkan seperti itu. Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ruku alhamdulillahirabbil alamin, ruku. Itu aja dulu. Nah, seandainya besok udah paham ayat pendek, berarti setelah Fatihah ayat pendek. Nah, berarti tambahkan Fatihah ayat pendek itu. Yang lain isikan amburadur aja, Al-Fatihah boleh, ayat pendek boleh. Artinya isi satu space yang belum kamu tahu, isi sampai sempurna. Gitu. Ya ini untuk ukuran mualaf luar biasa, artinya memang serius belajar ya, bukan istilahnya mualaf karena yang aneh-aneh. Ini jarang nih, yang seperti Raja ini termasuk jarang, walaupun kalau kita bicara ya masih inilah ya masih malu-malu, tapi luar biasa. Dan Raja sendiri nih ada keinginan nggak untuk kayak mondok atau belajar Islam lebih dalam? Ada keinginan sih. Ada keinginan, tapi kalau mondok jadi nggak kerja dong? Serba salah. Iya, di umur sekarang. Iya sih. Karena umurnya udah lumayan ya. Tapi mungkin kalau ada waktu belajar. Sekarang sementara tinggalnya di mana? Sama kakak. Nah, jadi kalau untuk saran sekarang, setiap ada majelis dimanapun, tetap datangi, dengar aja. Nah, sekalipun tidak paham gak apa-apa, dengar aja. Karena di setiap perjalanan 1 jam majelis, pasti ada 3 titik, nanti 3 poin yang kamu bisa bawa pulang ke rumah. Nah, jadi jangan berhenti untuk menuntut, biasanya gitu. Dari teman sendiri nih, kan harusnya di Jakarta ini kan banyak teman-teman muslim nih. Ini banyak nggak yang mendukung gitu, yang mengajari juga gitu atau membantu menuntut? Teman yang mendukung itu cuman keluarga yang di sedaerah itu, yang bawa sepupu. bawa aku ke room TikTok. Oh, yang syahadat, kemarin itu ngajakin. Tapi sebelum itu orang-orang, ada beberapa orang mendukung tapi nggak yang sampai ayo, karena aku tuh suka yang diajarin langsung, jangan cuman ngomong. Jangan cuman ngomong yuk kamu harus belajar gitu. Tapi nggak dikasih. Tapi nggak dikasih. Ya banyak gitu. Situ aku Iya, makanya dari situ aku belajarnya otodidak sendiri. Ya kadang susah gitu, kayak kemarin kita bilang kan, kayak contoh aku yang ngepost ya, ada
mualafah butuh kerja gitu kan. Banyak yang komen gitu. Bang, ke Riau saja, banyak kerjaan di sini gitu kan. Ya nyampe ke Riau, tiba-tiba nggak ada kerjaan jadi gembel dia kan. Kalau lu bilang ini ada PT saya atau ada kenalan saya udah pasti masuk masih oke. Ini kalau cuma ngomong kan susah gitu. Memang banyak orang kalau komentar ya seperti itu sih. Kita maklumi. Cuman ini lagi balik. Lu kan udah mualaf 2 hari nih. Keluarga udah tahu belum? Kalau keluarga belum. Keluarga inti nih ya. Keluarga inti belum. Yang tahu cuman sepupu tuh. Iya. Yang di rumah sepupu. Iya. Keluarga bapak mama belum tahu, saudara belum yang kandung. Tapi udah siap untuk diketahui belum? Karena itu perlahan bakal diketahui. Perlahan bakal diketahui, tapi untuk saat ini makanya kenapa aku pengen Kuatkan dulu. kuatkan dulu karena aku pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan sama mama sama papa sih. Oke, nanti pasti akan diperdebatkan Akan, soalnya ya. Tapi kalau bapak lu akan debatkan nggak gitu? Karena dia kan dulu juga dari Muslim gitu. Oh, Ustaz. Iya, bapaknya murtadin. Bapak- Jadi kemungkinan bapaknya komplain mungkin lebih kecil ya. Mama yang mungkin lebih Kalau bakal untuk komplain. komplain sih Pasti. sebenarnya kalau keluarga aku tuh bukan tipikal keluarga yang ketika Ada yang pindah. anak yang bikin salah terlalu jauh mungkin pindah agama, ada yang bikin salah kecil pun bukan tipikal yang langsung judge atau marah-marah. Oh kamu salah kamu bikin, tapi selalu menunjukkan bahwa mereka tuh sedih, bahwa mereka tuh sedih kamu melakukan kesalahan. Gaya merajuk lah ya. Iya, jadi anak-anak tuh memang dari dulu tuh sudah terlatih dengan baik-baik, dengan lembut, nggak pernah yang diteriak-teriakin, nggak pernah yang di kekerasan. Jadi memang dididik dengan lembut sih. Makanya yang aku khawatir menghadapi nanti reaksi papa sama mama sih. Oke, menurut kamu kemungkinannya yang paling buruk nih, apa yang terjadi? Dicuekin? Nggak dicuekin sih, sedih sih karena aku karena memang sayang sama papa sama mama, jadi kayak kalau ngeliatin mama sama papa sedih, aku juga ikut sedih. Oke. Makanya aku sebenarnya mendalami tentang agamaku, terus aku pengen kasih tahu ke mereka kenapa aku mengikuti Pindah, agamaku, alasan kenapa aku percaya. Artinya kamu mau siapkan dulu supaya mantap menjawab Iya. semua. Ini kan kalau nggak salah minggu depan mau pulkam nih ya, Mau pulang pulkam. kampung ke Manado. Artinya bakal ketahuan minggu depan atau mungkin kamu pendam dulu sampai satu waktu ke depan? Aku serahin ke yang maha kuasa sih, ke Allah. Serahkan, Aja dah. serahkan kepada Allah. Tapi gini, di Manado kamu sholat gak gitu? Kalau kamu nggak sholat ya nggak akan ketahuan. Tapi kalau kamu sholat bisa jadi ketahuan gitu kan? Sholat pasti. Pasti sholat. Tapi aku percaya sama Tuhan, aku percaya sama Allah. Dari dulu aku percaya bahwa kalaupun dia kasih kita tantangan ataupun rintangan, aku percaya dia pasti selesaikan dan dia tahu kita mampu melakukan Gini, itu. wa may yattaqillah, kata Allah tuh gini. Ini puisi buat Allah, buat seluruh manusia. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu memusatkan diri kepada Allah, maka setiap apapun itu ada jalan keluar. Artinya gini. Sebenarnya saat kamu diberikan satu cobaan, ujian ataupun apapun, sebenarnya Allah bukan mau kamu selesain ini. Ini udah ada cara Allah untuk selesain. Udah ada, ini bakal selesai ini. Allah. Tugas kamu datang kepada dia, curhatin ini masalahmu dan semuanya. Maka ujung-ujungnya besok dari kamu bangun pagi, kamu akan punya ide-ide cemerlang untuk selesain ini. Karena Allah udah tahu ini bakal selesai. Berarti gini, saya mau tanya soal tadi tuh. Berarti ini pulkamnya kamu udah siap. Diketahuan juga udah oke, enggak ketahuan juga enggak apa-apa. Iya. Gitu maksudnya? Iya. Udah oke dengan semua itu? Iya. Oh gitu. Udah siap. Oke, udah siap kalaupun harus ketahuan, ya udah ngalir aja lah ya. Ya, aku percaya pasti ada jalan keluar. Oke. Ya tapi kalau udah usia kayak gini mau diusir juga memang nggak tinggal di rumah lagi, udah merantau ke Jakarta kan gitu. Ya cuman kalau diusir. nggak, cuman dia nggak siap karena ini kalau orang tuanya kayak sedih ya dia Iya. ikut sedih ya. Oh iya, itu wajar. Itu wajar sih. Aku cerita ya dulu waktu aku mualaf pun mama aku nggak marah. Mama aku cuman diamin, ya dia cuman bilang nanti kalau dia meninggal gimana kan gitu. Ya dia cuman komplain itu kan karena beda iman, dia kalau nanti meninggal gimana. Terus yang tukang bakar-bakar malah dari kakak gitu. Biasa kan, kakak yang tukang bakar-bakar, terakhir mama kayak kepancing gitu. Kalau enggak ya biasa aja.
Ya memang nggak enaknya tuh gini, sedih lihat orang tua sedih gara-gara mikirin kita tuh paling nggak enak lah jadi anak ya, karena kalau dia marah masih oke lah gitu ya. Iya. Tapi kalau dia main diamin kita rasanya nggak enak memang sih. Ya kalau didiamin itu paling gak enak lah. Kayak yoga. Dia kan kayak yoga yang baru-baru ini mualaf pada yoga juga. Dia kayak gitu. Dia karena sayang sama orang tuanya. Pengakuannya juga dia sedih melihat ibunya. Tapi mau gimana? Ini udah kebenaran. Karena kebenaran itu saat kita udah yakin dan otak kita nggak pernah mendobrak hal ini semua. Dan iya juga ya gitu. Nah jadi soal iman ya iman. Tapi soal kita mencintai keluarga itu harus tetap. Makanya dalam Islam gini, kalau kamu dulu di Kristen mencintai orang tuamu, setelah Islam harus lebih mencintai orang tuamu. Karena gini, toleran ya. Orang salah mengartikan toleran. Toleran itu dalam hal kemanusiaan. Misalnya nggak usah ke orang tua. Kamu punya di samping rumah itu non muslim. Arti toleran kepada non muslim kepada orang di samping rumah kamu apa? Kamu punya makanan lebih, antar kasih mereka makan. Mereka mau ke rumah sakit, bawa mereka ke rumah sakit. Mereka sakit, datang dan obati mereka. Kalau kamu mampu. Itu. Tapi kalau dalam keagamaan intoleran karena Tuhan satu. Tapi yang dituhankan banyak. Paham maksudnya? Tuhan itu satu, tapi yang dituhankan banyak. Tidak ada yang namanya ini benar maka semua benar, nggak bisa. Misalnya saya bangun pertanyaan kepada antum. Misalnya semua agama benar, berarti bumi ini diciptakan oleh semua Tuhan. Berarti Tuhannya kerja kelompok nih. Ya. Panggil misalnya gini dipanggil. Sus, yuk. Gimana Allah? Buat bumi yuk. Let's go. Bentar aku panggil Brahmana Siwa Krishna dulu ya. Oke, sap. Zeus, gimana lu? Siap. Osiris, ini apa namanya itu dewa Yahudi, dewa Yunani ya. Osiris, oke. Lu Mitra, siap, ready? Oke. Yang lain, oke. Yuk, bangun bumi kita. Masuk akal nggak gitu? Enggak. Berarti menunjukkan ada satu yang paling benar kan? Iya. Nah, ketika satu paling benar dijabarkan oleh manusia dengan berbeda cara penyembahan, berbeda Tuhan, maka intoleran dong. Karena gini, andai kan kamu Hindu pun, kamu meyakini satu Tuhan, maka soal ketuhanan orang lain harus tetap berani mengatakan itu salah. Karena apa? Dia satu sosok. Sama seperti contoh antum. Siapa namanya tadi? Raja. 2000 tahun yang akan datang orang bilang raja itu pulpen, raja itu kayu, raja itu lembu, raja itu buaya. Saya yang tulis raja itu manusia. Saat orang meyakini raja itu manusia, harus berani nggak menolak semua pemahaman yang tadi? Harus berani dong. Nah gitu. Jadi di dalam keagamaan toleransi itu tentang kebaikan manusiawi. Kata Allah di dalam Al-Baqarah 224, jangan sampai wahai kaum manusia membawa namaku di dalam sumpahmu untuk mengada-ngadakan permusuhan, untuk mengada-ngadakan tidak menimbulkan perdamaian. Maka timbulkanlah perdamaian. Jangan sampai engkau membawaku dan agamaku seakan-akan itu untuk merusak semuanya. Banyak itu Islam salah itu, bukan yang benar ya. Demi Allah ini jihad. Kita harus nggak ada itu. Jangan sampai bawa nama Allah demi menciptakan kerusuhan, itu kata Allah. Nah, jadi tetap haruslah berbuat baik. Gitu. Oke, ini the last nih. Aku mau nanya, tadi kan lu sempat itu ya punya doa tergantung nih jodoh. Kalau tiba-tiba besok jodoh lu nih rupanya dari agama yang lain di luar Islam, gimana tuh? Apakah lu tetap akan ikut? Akan keluar lagi? Akan pindah agama? Tarik pasti. Lu yang tarik? Lu tapi kemarin doanya lu yang ikut nih, tergantung dapat pacar Tapi yang kan mana? masalahnya sekarang yang dijawab ternyata yang lebih dulu dijawab ya ini berarti ya ini yang benar. Hah? Aku percaya bahwa ini. Oh karena kalau kemarin lu keyakinan lu nggak jelas, jadi lu Iya. lu ikut yang mana saja. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan udah mantap, Iya. harus yang perempuan ikut lu kalau beda iman. Iya. Oke.